ininya apa sih, dan pokoknya podcast gitu. Wah, the best banget for you. Yes, for you girl. Kamu sekarang udah bener-bener ini ya, kayak kemunculan pikiran dewasa gitu ya, terus berhati-hati berbicara tanpa harus menjebloskan seseorang di dalam permasalahanmu, di dalam ucapanmu. Itu suatu yang benar-benar pencapaian kamu itu di situ, kedewasaan kamu ya. Aku juga sebenarnya orangnya kayak gitu guys, karena kalau kita tuh belak-belakan, secara belak-belakan itu kita sama teman aja gitu loh, kita belak-belakan ya gimana-gimana, tapi dengan kayak permasalahan yang perlu kalian tutupi gitu. Wait. Permasalahan yang perlu kalian tutupi, itu aja sih sayang. Dan ini bener-bener the best buat kamu ya. Dan ada pertanyaan ya tentang Dengo, majikan aku lama ya. Pertama kali aku kerja di luar negeri ya, dikontrak sama dia. Ada pertanyaan, ada yang kepo ya? Kepoin dong. Ngaruh banget lagi, nanti orangnya aku bawa ke sini ya nanti. Jadi singkat cerita gini guys, dia tuh sebetulnya menyukai aku, tapi bener-bener aku tuh nggak ngerasa apa-apa loh guys, nggak ngerasa aku kegeeran lah, padahal kamu cuma pembantu lah ya, segala macam cerita, segala macam yang merendahkan kita ya kan. Dulu juga gua banyak banget masalah waktu kerja di Malaysia. First time aku kerja di luar negeri, first time sama dia. Dan oke, kita tuh pertama masuk ya di tahun 2019. Waktu itu ya jadi TKW, ke gimana lagi kegila-gilaannya ya. Kita tuh mental ya, harus kuat segala macam, apapun bentuknya. Lu punya mental, lu punya disiplin, di situ diuji. Apalagi no phone, coba bayangkan di situ. Dan kita tuh waktu itu potong rambut sampai segini loh, kayak polwan, mending polwan guys, mending polwan di sini, mending polwan. Tapi gue sampai segini karena apa? Itu ibu asramanya, bener-bener ya, namanya juga kita tuh pekerja migran guys, nyakit banget. Oke, jadi gue dikontrak sama dia dan gue nemu majikan dia. Pas waktu itu aku ikut sama PT Indotak Jaya Abadi dari Cirebon ya. Terus pas itu ada majikan, ya pokoknya aku dapat majikan di situ ya, di Denigo ini, Go Sesim. Dan oke, gue kerja pertama ya pokoknya perkenalan. Dia memang sudah punya anak dia juga udah besar banget, dia kemungkinan belasan tahun ya, karena waktu itu aku juga jaga dia juga ya kan. Terus anaknya lelaki ya, Ethan Goh namanya, pasti kalian lihat di TikToknya dia, pasti ada berteman. Cuman dia orang tuh nggak ada main TikTok, cuman dia mungkin lihat orang gitulah ya. Terus memang ada istrinya itu ya, di situ mulai aku oke, gue ngomong satu-satu nih, panjang lebar ada ceritanya ya kalau kalian mau denger ya kan. Oke, jadi dia memang sudah punya istri guys. Istrinya dia juga janda guys, istrinya dia. Dan bodohnya si majikanku juga dia suka gitu loh, padahal dia janda 2 anak dari perkawinan pertama suaminya. Dia janda 2 anak, yang pertama mungkin anak laki sama perempuan 2 yang namanya Cassandra Lee, terus satunya lelaki tuh nggak tahu siapa ya, sumuran dengan aku lah ya, mungkin lebih tuaan dia gitu, karena aku kan tahun 2000 guys, aku tahun 2000, mungkin dia mungkin udah 28 gitu lah, atau 28 sih ya, punya 30 atau 28 gitu, udah tua. Dia punya istri sebenarnya ya sama sih, sama rata umurnya, dia udah 40 lebih
Terus istrinya juga sama. Cuman bodohnya si majikan aku nih, bodoh dia, kenapa milih si janda tersebut yang pada akhirnya broken gitu. Dia nggak tahu ya, dia nggak tahu ya, pokoknya sekarang udah cerai atau belum, kita pun nggak tahu itu, karena kita pun nggak mau tahu hubungan orang gitu. Dia memang sudah punya istri. Oke, singkat cerita gini, gue kerja selama pokoknya gue udah rambut panjang, kubu panjang gitu kan, gue masih hitam, masih dekil gitu, nggak secantik sekarang gitu kan. Dan dia tuh menyukai aku guys. Waktu itu dia tuh kayak mungkin dia kesepian gitu kan, maksudnya dia lagi berantakan rumah tangganya gitu. Aduh, si anak tuh ganggu aja ya. Sayang, anak pergi. Soci. Jadi dia tuh lagi berantakan rumah tangganya. Dia tuh sebenarnya lagi berantem sama emaknya, majikanku gitu. Jadi ya dia mungkin kesepian, stres juga gitu kan. Dan hubungan intim juga jarang gitu. Apalagi dia punya istri kan selalu keluar gitu. Mungkin selingkuh atau apa gitu kan. Terus gue nggak tahu juga gitu kan. Gue waktu itu memang kecil-kecil tapi cabrawit sebetulnya guys. Oke ya. Jadi kecil-kecil cabrawit, apapun gue tahu gitu. Jadi sebetulnya dia tuh kayak mungkin kesepian atau gimana gitu. Kenapa dia memilih aku untuk jadi bahan kesenangan dia gitu, bahan melihat gitu. Memang tampang aku cantik kali ya, dari dulu kali ya. Jadi kayak gitu guys ya. Awal mula rambut udah tumbuh panjang dan kerjaanku di situ memang disiplin banget, nggak ada rehat sama sekali gitu. Dan memang majikanku semua baik ya kan, terutama yang istrinya dia juga baik gitu kan. Dan waktu itu sempetnya ada si manajer bangunan gitu kan, namanya siapa ya, punya ada bangunan di sebelah gitu waktu itu, yang namanya Nicholas Justin, intinya nama samaran gitulah ya, karena kita pun nggak tahu everything. Gue udah ngelupain kesalahan itu, karena ini dua orang itu kayak bener-bener sama si orang Malaysia ini, tapi ini orang Cina guys. Dia tuh kayak ngelirik aku gitu kan, ngelirik aku gimana gitu, menyukai lirik gitulah ya, intinya kayak gitu. Dan pada akhirnya ketika aku pakai baju hitam, terus si ini ya manajer bangunan itu hitam, kan ada dua orang guys. Pertama kayak punya kalian lihat aku di sini tuh kayak si suamiku ini sama si adiknya itu dua orang, karena dia satu itu rambut panjang guys ya, terus satu lagi dia ganteng gitu, namanya si Nicholas, satu siapa gue nggak tahu gitu kan. Ada dua orang. Terus udahlah, pokoknya awalan juga kayak mau kenalan gitu kan, dia nyuruh anak Indo kan, di situ kan dia nyewa karyawan orang Indo kan. Nah terus kayaknya dia nyuruh dia untuk deket-deket, kepengen tahu gitu kan, deket-deket, pengen minta nomor gitu kan lah ya, dalam arti. Cuman itu nggak terjadi, makanya kayak dicap dua orang nikah satu perempuan gitu sampai sekarang ya. Kalian paham sendiri lah ya, awal mulanya kemunculan aku ya, kalian paham sendiri lah ya gitu sih. Dan si Sir ini agak cemburu guys, si ini Denigo ya, pokoknya aku panggil dia si Sir. Terus sayang, dan setiap aku pakai baju apa dia selalu ngikutin gitu. Pokoknya kayak awal-awalan kayak terpesona gitulah ya. Pokoknya aku tuh sebetulnya nggak ada hati menyukai, tapi ada pikiran feeling nggak sih, boleh nggak sih aku tuh menghayal gitu guys.